Bapak Ibu yang saya cintai, kecintaan saya dengan Panjenengan semua itu luar biasa. Selalu ada di hati. Setiap doa saya, setiap saat saya merenung, saya selalu membawa semua anggota supaya kehidupannya dipulihkan, ya. Yang datang dengan segala permasalahannya pasti ada jawaban, pasti. Karena semesta, ya, Tuhan semesta alam itu Tuhan yang betul-betul penuh kasih dan sayang. Terima kasih untuk siang hari ini dan bersyukur kita bisa ketemu kembali. Kemarin ada kami perjalanan ke Lombok, ya, ke Mandalika untuk banyak bisnis baru yang akan kita kembangkan di sana, ya. Semakin diperbesar kapasitasnya, ya. Tuhan yang Maha Pengasih. Kira-kira yang Maha Pengasih suka menghukum nggak? Nggak. Nah, kalau nanti ketemu Tuhan yang menghukum, berarti Maha Kasihnya gugur. Tapi selama ini kan kita kan ketemu Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang kasihnya terbatas. Nah, jadi Tuhan kita ini yang Tuhan yang tidak pernah menghukum karena kasih adanya. Jadi semua pelajaran di agama itu kalau diringkas, ya, tentang Tuhan, ya, Tuhan itu kalau diringkas itu hanya satu kata Bapak sekalian, yaitu kasih. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa hitung-hitungan, kasih yang tanpa menuntut balas. Nah, cuma selama ini kita ketemu Tuhan yang kasihnya terbatas, hitung-hitungan, ya. Bahkan selalu kalau kamu baik dengan aku, anakku, aku akan baik dengan kamu. Nah, saya pastikan kalau ada Tuhan seperti itu bukan Tuhan. Itu siapa? Sombongmu, ya. Karena Tuhan ini Tuhan yang apapun, nah, ya, aku tidak pernah menuntut dari kamu. Karena semua ini milikku. Semua yang ada di dunia ini adalah kepunyaanku. Aku sudah tidak butuh lagi dari kamu, anakku. Karena semua ini kepunyaan. Itu sekalian, ya, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Gak hanya sekedar formalitas, ya. Gak hanya sekedar kalau ada maunya. Bahkan ketemu Tuhan dalam kondisi yang nyaman, bukan dalam kondisi ketakutan. Ini pembelajaran buat kita semuanya, karena selama ini banyak orang tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Yang saya katakan apa? Banyak orang tuh monolog, tidak pernah dialog. Selama ini banyak orang tuh ternyata belum punya hubungan baik dengan Tuhan. Selama ini banyak orang itu ketemu yang katanya Tuhan hanya sekedar formalitas atau karena takut, gitu. Ya, bukan kerinduan. Mencari aku ketika ada maunya saja. Ketika nggak ada maunya, kamu nggak pernah ingat aku, anakku. Ternyata kamu nggak pernah rindu padaku. Karena selama ini kamu energinya selalu dalam kondisi ketakutan, menurut saya. Karena kamu ada maunya. Ya, ketika ketemu yang katanya Tuhan itu cuma monolog, cuma ngasih proposal, sambat, dan ngomongnya cuma itu aja. Ternyata banyak orang hubungannya masih ada maunya, gitu. Berusaha ketemu tapi ada maunya. Padahal Tuhan itu rindu sekali, gitu, menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Tapi karena seringkali kita ini kalau ketemu cuma monolog saja, nyampaikan proposal, sambat. Begitu Tuhan baru ngomong, kita udah pergi. Namanya rindu itu, kira-kira ketemunya lama atau sebentar? Lama kan, ya. Nah, jadi selama ini kalau ketemu Tuhan lama atau sebentar? Sebentar, gitu. Berarti ternyata nggak ada kerinduan. Ya, kita belajar. Ayo, kita ketemu Tuhan itu karena kerinduan. Ini di pagi hari saya selalu punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan.
Coba sadari bos sekalian. Selama ini yang katanya Anda menghadap Tuhan itu karena kerinduan atau karena ketakutan sih? Karena ketakutan ya. Coba kamu datang itu karena kerinduan. Datang itu selalu ngomong, kamu setiap hari bahkan sehari bisa berkali-kali kamu datang kepadaku. Tapi ternyata bukan karena kerinduan. Tapi karena apa? Kamu takut. Kamu datang kepadaku karena apa? Karena kamu mementingkan ego. Kamu menghadap aku karena kamu takut supaya nanti kalau kamu nggak datang nanti kamu akan aku hukum. Itu tidak membuat Tuhan berkenan, Mas. Coba selama dicek ya. Ketika kamu yang katanya menghadap Tuhan lagi, karena kerinduan, karena rasa kangen, atau karena ketakutan. Aku agar bicara, kau sudah pergi kan? Bagaimana kamu mau mendapat sesuatu dariku? Karena kamu ternyata tidak pernah mau mendengarkan ketika aku bicara. Selama ini kamu datang hanya karena takut. Kamu datang hanya karena menyampaikan keluhanmu saja. Kamu datang bukan karena rindu untuk ketemu aku. Tetapi ketika Anda datang ke sini karena rindu, aku udah kangen Pak Niko ini dari Palembang ini. Karena kerinduan apa karena ketakutan di sini? Kerinduan ya, sudah lama gak ketemu kan dengan rindu ya. Nah itu loh. Sebenarnya dengan Tuhan itu seperti itu. Saya nggak akan senang ketika orang ketemu saya itu hanya karena takut. Saya nggak akan berkenan. Ya. Wah aku suara dengan Pak Niko, beti nak, aku ratu perundingan. Wah aku suara menghadap Pak Niko, aku beti nak aku ratu dibantu. Wah aku suara ketemu Pak Niko, aku beti nak aku orang dapat kebaikannya. Saya nggak akan berkenan seperti itu. Dan tadi pagi sekalian ya, ketika saya ngobrol dengan Tuhan, ketika saya dalam keheningan ya, saya sedang ngobrol sama Tuhan katakan apa? Nang, ya. Nah, Tuhan tuh kalau pakai saya mesra gitu ya. Nang, ya. Coba kamu lepaskan apa yang menjadi predikatmu saat ini. Coba kamu belajar anakku. Lepaskan apa yang menjadi predikatmu saat ini. Lepaskan apa yang melekat di dalam dirimu saat ini. Dan baru sekalian ketika tadi saya merenung dan saya lepas semua atribut saya. Saya lepas tentang predikat-predikat saya tadi. Saya lepaskan semua sekalian. Ya, kemelekatan-kemelekatan yang ada dalam diri saya lepaskan semuanya. Ketika saya menjadi sosok pribadi yang terlepas dari predikat-predikat tadi, ketika saya melepas ya, di dalam diri saya tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada harta, tidak ada apapun yang melekat dalam diri saya tadi, saya merasakan kekosongan dan justru sangat nyaman. Ketika ada kekosongan tadi, hidup itu rasanya luar biasa. Dan di saya, ketika dalam kekosongan tadi, saya menemukan cahaya. Dan itulah Tuhan katakan, nah, ketika sudah kamu lepaskan semuanya, ketika sudah ada kekosongan dalam dirimu, cahayaku akan turun, terangku akan menerangi perjalananmu ke depan. Karena kamu akan berjalan dengan cahayaku, dengan terangku, bukan dengan atribut-atribut yang selama ini justru menyandera kamu. Tuhan yang tadi pagi membuat saya meneteskan air mata. Ketika saya melepasnya, ada keheningan, ada kekosongan di situ. Dan ketika ada kekosongan tadi, sangat-sangat nyaman rasanya. Coba dicek selama ini apa yang membuat hidupmu merasa berat, apa yang membuat hidupmu merasa ada beban di situ. Karena ternyata apa? Karena ada kemelekatan. Anda merasa khawatir tentang anak-anakmu, Anda merasa khawatir tentang kehidupanmu,
Anda merasa khawatir tentang masa depan, Anda merasa khawatir tentang pekerjaanmu, tentang usahamu, itu coba itu yang kamu rasakan. Itu justru yang membuat apa? Hidupmu terasa semakin berat. Tapi tadi pagi ketika saya diajak berhenti, nak, lepaskan semua atribut, semua merek, ya, semua kemelekatan yang ada dalam diri, lepaskan. Dan ketika saya lepas tadi, merasakan kedamaian, maka usahakan waktu ya minimal 10 menit aja untuk Anda menyendiri dan tadi berdialog dengan Tuhan. Lepaskan semua atribut yang selama ini ada dalam diri kita. Karena apapun yang ada dalam dirimu, yang menempel dalam dirimu, itu bukan kamu yang sebenarnya. Itu bukan kamu yang sebenarnya. Justru dalam kekosonganmu tadi, kamu akan ketemu cahaya. Dan cahaya ini akan menerangi setiap langkahmu dalam perjalananmu. Dan ketika cahaya itu dalam bersamai, hidup ini menjadi nyaman. Coba Bapak sekalian renungkan itu ya. Selama ini kita tersandar dengan semua atribut tadi, ya, semua kemelekatan tadi. Justru Bapak sekalian ketika kita sudah belajar mengosongkan tadi, sesuatu yang besar mengalir terus ditambah-tambahkan. Sesuatu yang besar terus dialirkan ketika wadahmu sudah kosong. Dan ketika wadahmu sudah kosong, justru sesuatu yang baru mengalir, ditambah-tambahkan bersama sang terang tadi. Dan kabar baiknya Tuhan katakan apa? Nah, ketika sudah kosong, ketika kamu sudah mengosongkan semuanya, ketika semua atribut sudah kamu tanggalkan dan kamu kosong, anakku, aku akan mengisinya dengan lebih dasar lagi. Aku akan mengisinya dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Ketika kamu sudah kosong, engkau memberikan otoritas kepadaku untuk aku mengisi hidupmu lebih besar lagi. Nah, maka coba setiap pagi, ini penting sekali ya, yang masih 2 penciptaan jam 3 pagi, lanjutkan dengan merenung ya, 10 menit aja ini. Kosongkan dulu ya, semua atribut tadi, kemelekatan dikosongkan dulu. Karena yang membuat hidupmu khawatir, yang membuat hidupmu takut itu karena apa? Karena kamu terportal, ada kemelekatan, banyak hal. Ada yang mengkhawatirkan anaknya, ada yang mengkhawatirkan masa depannya, ada yang mengkhawatirkan tentang ada sesuatu yang menghilang dalam diriku. Ada yang mengkhawatirkan tentang rumahnya, ada yang mengkhawatirkan tentang harta bendanya. Gak nyaman wajah, gak nyaman. Justru ketika Anda lepas semuanya itu, ada kedamaian. Ketika Anda lepaskan semuanya itu, tadi Tuhan katakan, nah ketika sudah kosong, engkau berarti apa? Memberikan keleluasaan untuk aku mengisinya lebih dasar lagi.